Bagi yang imannya lemah atau kagetan dalam beragama, saya sarankan tidak usah menonton video ini. Jadi siapa yang kami sembah, Yesus maupun Allah itu tidak terpisah. Sebab itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah Sang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8 dalilnya di sana. Jadi kita seperti begini, kalau pesawat tempur nih contohnya ya, yang disebut pesawat tempur itu adalah hidungnya yang lancip itu atau sayapnya yang lebar. Jadi yang mana pesawat tempur, yang lancip atau yang lebar? Ya jawabannya itu tidak terpisah, dua-duanya. Yang lancip itu hidungnya, yang lebar sayapnya. Tapi kalau orang bingung, saya tuh bingung pesawat tempur itu lancip atau lebar yang benar. Ayo jangan banyak kata-kata, langsung aja lancip atau lebar. Nah karena itu berarti dia tidak memahami keseluruhannya. Kalau kami tidak bingung. Jadi kalau ditanyakan menyembah Allah atau Yesus, atau tuh berarti seperti tadi cerita pesawat tempur tadi, disuruh milih yang bagian lancipnya atau bagian lebarnya yang pesawat tempur. Ya jawabannya tidak terpisah gitu. Begitu pula Yesus dengan Allah, tidak terpisah dalam keilahiannya. Karena dia adalah Sang Firman. Dalam iman kami firman itu bukan kata-kata, tapi adalah Allah itu sendiri. Beda dengan arti kata firman dalam agama lain, itu hanya kata-kata. Jadi, dalam iman kami ada dalil tegas. Jangankan kami loh, kita ini kan manusia. Iya. Kalau dalam Alkitab kami, dalam iman kami tegas, malaikat itu loh, tidak usah manusia ini, malaikat itu menyembah Tuhan Yesus. Malaikat kan makhluk roh, dia tahu mana yang Allah beneran. Dalilnya di mana malaikat itu menyembah Tuhan Yesus? Catat, Ibrani 1 ayat 6. Selain malaikat ada makhluk roh satu lagi, itu juga menyembah Tuhan Yesus, yaitu iblis. Iblis juga menyembah Tuhan Yesus. Iblis itu kan makhluk roh, dia tahu mana yang Allah beneran. Sangkingnya dia mau kurang ajar kepada Allah, tapi dia tahu mana yang Allah beneran. Maka dia takut melihat Tuhan Yesus dan dia menyembahnya. Tertera di mana iblis menyembah Tuhan Yesus? Di Markus 5 ayat 6. Jadi kalau misalnya ada orang ngeyel, buat apa Yesus disembah? Buat apa? Ya kami jawab, lah kamu kan cuma manusia kok ngeyel. Yang malaikat aja menyembah Tuhan Yesus kok gitu. Yang iblis saja menyembah Tuhan Yesus kok. Lah kok kita yang manusia kok malah mau ngeyel, nggak ikut punya Tuhan kok malah mau melawan firman-Nya orang Kristen. Nah itu saya sudah catatkan. Lalu para rasul juga menyembah Tuhan Yesus. Di mana pastor dalilnya? Rasul-rasul juga menyembah. Di Matius 28 ayat 17. Kadang kami sering ditanya, itu murid-muridnya kalau tahu dia Tuhan kan harusnya menyembah. Mana dalilnya murid-muridnya itu menyembah? Lah ini barusan saya bacakan. Itu tadi. Selain para rasul juga murid-murid yang lebih luas juga menyembah. Tertera di mana itu? Lukas 24 ayat 52. Murid-murid juga menyembah Tuhan Yesus itu. Raja pun menyembah. Raja itu kan orang pinter. Matius 2 ayat 8, raja juga menyembah Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadat juga menyembah Tuhan Yesus. Itu tertera di mana? Matius 9 ayat 18. Nah karena itu bukan hanya orang Kristennya, makhluk roh itu yang malaikat itu juga menyembah Tuhan Yesus. Malaikat Gabriel pun juga berkata, ini Tuhan ini, berkata kepada Maria, nanti yang kamu lahirkan ini adalah Tuhan. Karena dalam iman kami Allah itu bisa nusul jadi manusia. Nggak ada kata-kata Allah tidak bisa, itu nggak ada. Lukas 2 ayat 16 mengatakan itu. Gabriel mengatakan ini Tuhan. Itu Kak Sulaiman pertanyaan ketiganya. Berarti Yesus lahir ke bumi sebagai Tuhan apa manusia, Pak? Yang keempat, lahir sebagai Tuhan atau manusia. Nah, lahir sebagai manusia. Kalau lahir itu sebagai manusia. Kalau Tuhan, itu dalam iman kami ya, Tuhan itu bukan menunjukkan sebagai sang pencipta, tapi sebagai sang penguasa. Kalau sebagai sang pencipta, kami menyebutnya adalah, sebutannya ini bukan namanya, sebutannya adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah, penguasa dan pencipta. Karena dia adalah sang firman itu. Nah sebab itu apakah dia manusia? Benar. Yang dilahirkan apa? Kemanusiaannya. Keilahiannya tidak dilahirkan. Karena keilahian kok.
Seibarat Nebukadnezar itu orang yang menyimpang. Tertera dalam Alkitab, dia menyimpang itu. Dia mengimani Allah itu nusulnya jadi benda mati. Jadi batu, semacam batu gitu bisa menghapus dosa. Kalau Nebukadnezar hidup di zaman sekarang, dia mungkin ngotot begini, ini batu bukan sembarang batu ini. Keilahiannya tidak terpisah dari Allah, bisa menghapus dosa. Fisiknya cuma batu, tapi bukan batu sembarang batu. Nah, kalau Nebukadnezar boleh mengimani ini batu bukan sembarang batu, maka kenapa kami tidak boleh mengimani Yesus adalah manusia yang bukan sembarang manusia. Dia adalah sang ilahi yang nusul menjadi manusia. Itu Kak Zulfikar. Jadi yang dilahirkan kemanusiaannya, tapi keilahiannya melekat. Keilahiannya bukan dilahirkan itu. Gitu Kak Zulfikar. Oh, Pertanyaan keempat, ya. jadi Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Pak ya? Soalnya dia lahirkan sebagai manusia Nah, keliru. yang memak Di pertanyaan kelima bukan pertanyaan, itu congkak, itu lancang. Makanya saya kasih petunjuk, jadikan tanda Iya. tanya pertanyaan. Karena itu kalau Anda mengatakan berarti Yesus manusia tapi bukan Tuhan, itu mengganti firman. Malaikat Gabriel aja sudah ngomong dia itu Tuhan kok. Gitu. Karena itu kalau bagi orang yang penyembah batu terasa bingung. Tapi saya tidak bicara Anda ya. Bagi orang Iya. Nebukadnezar penyembah batu ya dia bingung. Kalau kami nggak bingung. Karena itu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia juga manusia. Kemanusiaannya dilahirkan. Tetapi ketuhanannya tidak dilahirkan. Keilahiannya tidak dilahirkan. Karena dia adalah sang pencipta. Itu tadi. Dalilnya di mana dia sang pencipta? Kolose 1 ayat 15 diantaranya itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, dalilnya di mana? Di Wahyu 22 ayat 13. Akulah al-awal dan al-akhir. Kita tahu nama Allah itu sematanya kan juga al-awal dan al-akhir. Sang maha awal dan sang maha akhir. Tunjukkan kami, Nabi nomor berapa? Yang bisa berkata, akulah al-awal dan al-akhir. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus semata yang menyampaikan itu. Karena dia adalah apa? Sang pencipta, sang ilahi, Tuhan itu dan Allah itu. Itu Kak Zulfikar pertanyaan nomor 5-nya. Jangan penyembah batu. Ya, Pak Zulfikar, Ya. tetap tenang ya. Ini di bawah juga mungkin banyak yang tidak mengerti dan kurang nyambung dengan apa yang disampaikan sama Pastor Cipto ya. Pastor Cipto sebenarnya menyampaikan semuanya itu semua ada di dalam Alkitab. Jadi jangan tersinggung. Kalau Bapak merasa tersinggung berarti Bapak dong menyembah batu. Oh no. Gimana toh ya? Pastor Cipto sedang menjelaskan itu, Pastor Cipto sedang menjelaskan semua itu ada dalam Alkitab. Mau tahu Bapak Ibu supaya nanti dikasih tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kepanasan ya yang ada di bawah. Lalu Pak Zulfikar tertawa penuh sukacita Pak. Supaya kau jangan dikiranya orang nanti kamu yang nyembah batu beneran. Gimana sih ah? Iya, maksudnya yang agama siapa yang menyembah batu loh, gitu. Loh, kan tadi itu tidak menyinggung iman dan agama orang lain kan sudah disampaikan sama Pastor Cipto. Makanya ini saya ulang ini supaya mau tahu atau mau tertawa saja supaya dikira Bapak menyembah batu beneran. Gimana? Mau tahu? Silakan Nah, uraikan saja. Iya, supaya tahu ya bahwa di dalam Alkitab itu juga ada larangan-larangan ya. Jadi jangan Bapak Ibu otaknya mengslek dulu ya. Tolong ditaruh dulu, bawa datang ya, supaya Bapak Ibu jangan kepanasan dulu mengira bahwa kami sedang mengintimidasi kalian ya. Nggak penting itu kalau kami mau ngurusin iman orang lain. Oke? Baik, izin Pastor, instruksi mungkin Pastor bisa jelaskan supaya yang di bawah juga mengerti mengenai tentang bebatuan itu, Pastor. Monggo, Pastor. Ya, pertanyaan nomor 6 tentang batu ya. Kalau waktu dibicarakan tentang batu, banyak yang baper, dikira bicara agama dia. Bukan, ini bicara larangan-larangan yang dinyatakan dalam Alkitab. Juga bicara tentang contoh-contoh orang yang menyimpang yang dinyatakan dalam Alkitab. Itu
Karena itu contoh orang menyimpang siapa? Ada Nebukadnezar, ada Yerobeam, ada juga nabi-nabi palsu. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yerobeam itu ya, dia itu mengimani Allah itu nusul jadi benda mati, lalu menyuruh umatnya itu kalau sembahyang menghadap ke satu kota tertentu, namanya kota Dan. Jadi seluruh umatnya harus mengarah ke sana dan pergi ke kota itu. Kalau perlu jual tanah di desa, pergi ke kota yang dituju itu. Habis-habisan demi bisa ketemu benda mati itu. Itu Yerobeam. Jadi di segala zaman itu bermunculan yang mengimani bahwa batu menghapus dosa, benda mati bisa menghapus dosa. Dari kacamata iman Kristen itu begini, menghapus dosa itu hanyalah Allah. Negara adikuasa aja nggak bisa menghapus dosa. Presidennya, Perdana Menterinya, misalnya Rusia, Jepang, Perancis, Amerika, itu kan negara-negara adikuasa. Itu pun nggak bisa menghapus dosa. Lah kok tiba-tiba batu seonggok mati itu bisa menghapus dosa? Itu umat kurang ajar. Allah disamakan dengan benda-benda mati itu. Allah disamakan dengan Donald Trump atau dengan Presiden Rusia gitu aja nggak pantas. Padahal itu masih pemegang kekuasaan negara adikuasa. Lah kalau Allah disebut batu menghapus dosa, ini kan kurang ajar. Yerobeam mengatakan Allahnya satu. Tapi ternyata tanpa sadar disekutukan dengan batu. Bisa jadi dia berkata, aku tidak nyembah batu itu kok. Ibaratnya kalau dia hidup di zaman sekarang, dia ngomong begini, siapa yang nyembah batu? Kamu salah kan menganggap aku nyembah batu. Aku nggak nyembah batu. Nah, bagi iman Kristen memandangnya gini, meskipun kamu merasa nggak nyembah batu, tapi kalau kamu mengimani batu bisa menghapus dosa, maka itu menyekutukan Allah. Menghapus dosa itu tidak bisa negara adikuasa. Apalagi batu yang cuma songgok mati. Makanya kami punya dalil. Kami bacakan Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Yang ilahi itu tidaklah disamakan dengan batu. Kata batu itu loh ditulis oleh Alkitab. Seakan Alkitab itu nyindir berarti. Mereka-mereka yang mengimani batu itu. Ternyata bukan nyindir. Memang belak-belakan dia melarang. Itu. Jadi bukan nyindir, ini belak-belakan melarang. Tapi saya tidak bicara agama lain. Ini bicara larangan yang dinyatakan dalam Alkitab. Nalar aja, kalau dari kacamata iman Kristen, menghapus dosa itu urusannya roh. Lah kok bisa batu menghapus dosa itu? Karena itu dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 dikatakan yang ilahi tidaklah dinusulkan, tidaklah disamakan dengan batu atau buku. Kata buku ditulis di situ sebagai ciptaan kesenian manusia. Makanya orang Kristen tidak punya hari raya nusul buku, itu tidak ada. Atau hari raya nusul batu, itu tidak ada. Tetapi kalau ada agama lain memiliki itu, kami tidak boleh mengolok. Namun yang kami bahas itu larangan dalam iman Kristen. Nah, Yerobeam itu contoh orang yang melanggar tadi. Contoh lainnya lagi siapa? Nebukadnezar juga sama. Contoh lainnya lagi siapa? Nabi-nabi palsu. Itu. Nabi-nabi palsu itu dicirikan sepanjang zaman itu bermunculan. Salah satu ciri dari nabi palsu itu apa? Di Imamat 26 ayat 1 mengatakan itu, yaitu apa? Menyembah batu berukir, itu cirinya. Jadi siapa orang-orang yang melanggar nih? Ada Yerobeam, banyak lagi ya, ada Agripa, ada Nebukadnezar, juga ada nabi-nabi palsu. Itu dalam Bilangan 33 ayat 52 dalilnya di situ. Maka diperintahkan Allah musnahkan itu batu berukir. Doyan sekali itu mengidolakan batu berukir. Itu tadi, itu saya tidak bicara agama tertentu, tapi itu dalil dalam iman Kristen. Imamat 26 ayat 1 juga menyatakan itu tadi. Menyembah batu berukir nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu juga punya ciri, yaitu begini, kalau nabi yang asli, Allah itu berbicara langsung, nggak pakai kurir itu maksudnya melalui malaikat gitu, atau melalui iblis gitu. Malaikat yang iblis yang dikira malaikat. Itu nabi palsu. Kalau dalam iman kami, nabi yang asli, itu Allah bicara langsung juga kepadanya.
Itu tertera dalam Bilangan 12 ayat 6. Allah itu bicara langsung kepada nabi yang asli. Hosea 12 ayat 11 dalilnya juga di situ. Allah bicara langsung kepada nabi yang asli. Tapi kalau nabi palsu lewat kurir. Kurirnya dikira malaikat, ternyata bisa jadi adalah iblis yang nyamar. Makanya kami punya dalil, iblis itu nyamar jadi malaikat, dan iblis itu ada di dalam goa-goa. Hati-hati kalau bermain di goa. 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan iblis itu ada di dalam goa-goa. Dalilnya di situ. Di 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan iblis menyamar menjadi malaikat terang. Lah kalau itu nabi palsu, makanya jurusannya menyekutukan Allah, musyrik dan syirik. Menganggap batu bisa menghapus dosa. Menganggap dirinya baginda sempurna. Air kencingnya pun mulia. Air kencingmu kok bisa mulia itu loh. Mulia itu hanya Allah. Itu berlebihan, pastor. Air kencing disebut mulia. Lah ini terjadi seperti Agripa itu menganggap seluruh dari dirinya itu sempurna. Bahkan dia minta dibuatkan jadi patung benda mati, dimasukkan ke bait. Begitu pula siapa Nebukadnezar menganggap dirinya baginda sempurna. Coba kalau Anda ngomong sama pengikutnya Nebukadnezar, bagindamu kurang sempurna. Itu pengikutnya kejang-kejang kalau ngomong gitu. Gitu lah. Jadi sebab itu beda. Kalau dalam iman kami, Allah tidaklah disamakan atau dinusulkan jadi batu. Jadi kalau waktu kata batu jangan diartikan menyindir agama tertentu, tidak. Itu bicara dalil-dalil dalam Alkitab. Menyindirnya kepada Yerobeam, Agripa, Nebukadnezar, juga kepada nabi-nabi palsu. Itu. Demikian, Kak Sulfikar. Ya, kalau umat muslim itu tidak menyembah batu, tapi itu suatu perintah. Tidak ada Tegas yang kan? nanya, Pak Zulkifli. Gak ada yang tanya. Iya, jadi bukan. Kami nggak mau tahu, kami nggak mau tahu. Kami nggak bertanya, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Soalnya ada yang antri lagi. Kami nggak bertanya dan kami nggak ingin tahu, Pak. Iya, kayak gitu. Sudah ya, Pak Zulkifli, Pak Zulfikar ya. Ada yang antri soalnya. Ya sudah. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Siap, sama-sama Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya, kayak gitu ya. Luar biasa ya. Tadi kita bisa belajar dari setiap pertanyaannya Pak Zulfikar. Luar biasa keren.